Assalamualaikum, teman-teman semua. Selamat datang di channel Ilma Story HD. Tempatnya cerita-cerita penuh makna dan inspirasi. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa ya, klik tombol like dan subscribe sekarang juga, agar kamu nggak ketinggalan kisah-kisah menarik selanjutnya. Semoga yang like dan subscribe selalu diberi kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan hidupnya penuh berkah. Amin. Dan yuk, absen dulu di kolom komentar. Tulis kamu nonton dari daerah mana. Biar kita tahu, Ilma Story HD ditonton dari seluruh penjuru Indonesia, bahkan dunia. Kalau sudah siap, ini dia kisahnya. Langit sore itu tampak tenang. Seakan tahu bahwa Ayla sedang dalam perjalanan pulang ke tempat yang ia rindukan selama 3 bulan terakhir. Angin berembus lembut saat mobil travel yang ditumpanginya berbelok ke jalan kompleks perumahan. Matanya berkaca-kaca saat melihat taman kecil di pojok blok yang dulu sering ia lintasi setiap pulang dinas. Dada Ayla bergemuruh, bukan karena lelah, tapi karena rindu yang sebentar lagi tuntas. Raka, suaminya, dan Dilan, putra kecil mereka, sudah menanti di rumah. Begitulah ia membayangkan kepulangan kali ini. 3 bulan di luar kota sebagai perawat pendamping pasien lansia membuat Ayla benar-benar menguji kesabarannya. Tidak mudah jauh dari anak dan suami, tapi ia melakukannya demi tambahan pemasukan keluarga. Raka sedang merintis usaha jual beli barang elektronik, dan Ayla tahu bahwa kondisi keuangan mereka belum stabil. Ia rela berjauhan agar bisa membantu. Dalam hati, ia berharap pengorbanannya akan membuat kehidupan mereka semakin baik. Saat langkahnya menyentuh ubin teras rumah, Ayla menarik napas panjang. Rumah itu tampak seperti biasa, dengan pagar coklat yang sudah mulai berkarat dan pot bunga plastik di depan jendela. Ia menggedor pelan pintu sambil tersenyum. Ketika pintu terbuka, yang muncul bukan Dilan, bukan juga Raka, tapi Bu Retno, mertuanya, dengan ekspresi datar. "Oh, kamu sudah pulang?" ucapnya tanpa senyum. Lalu berbalik dan masuk ke dalam tanpa menawari pelukan atau sekadar minuman. Ayla masih berdiri di depan pintu, bingung. Tak ada balon kecil, tak ada suara anak yang memanggil, "Mama," seperti biasanya. Ia menarik koper masuk, meletakkannya di pojok ruang tamu, lalu berjalan ke arah dapur, berharap ada seseorang yang bisa memberinya pelukan hangat. Di sana, ia melihat Raka tengah menunduk menatap layar ponsel. Saat menyadari kehadiran istrinya, ia hanya mengangguk singkat. "Baru nyampe, ya?" Iya. "Kamu sibuk banget, ya?" Ayla mencoba menyembunyikan kekecewaan di balik senyum. Raka tidak menjawab, hanya menyambar jaket dan berkata akan keluar sebentar menemui teman kerja. Ayla mengangguk pelan, menatap punggung suaminya yang semakin jauh. Kehangatan yang ia bayangkan saat pulang berubah menjadi kehampaan. Malam itu, Dilan pulang sekolah diantar supir jemputan. Bocah kecil itu langsung memeluk Ayla begitu melihatnya. Tangisnya pecah, dan Ayla pun ikut menangis. "Mama jangan lama-lama lagi ya pergi," ucap Dilan di sela isaknya. Malam pertama di rumah, Ayla tidak bisa tidur. Ia menyusuri tiap sudut rumah, mencari perubahan-perubahan kecil yang tak bisa ia jelaskan. Dinding ruang tamu tampak baru dicat ulang, namun kamar tidur utama kini lebih tertutup dari biasanya. Ia mencoba membuka, tapi terkunci. Raka belum pulang. Ayla tidur di kamar anak, bersama Dilan, memeluknya erat-erat seolah tak ingin kehilangan lagi. Keesokan paginya, Ayla bangun lebih awal. Ia ingin memasak sarapan favorit Raka, nasi goreng kambing kesukaan suaminya. Tapi saat membuka kulkas, ia terkejut. Tidak ada daging, hanya sisa makanan beku dan beberapa botol minuman berenergi yang bukan milik mereka. Saat hendak mencari pisau dapur, tangannya tak sengaja menyentuh sesuatu di laci bawah, selembar surat. Amplop putih dengan kop ban besar berwarna biru.
Ayla membukanya perlahan. Surat itu adalah peringatan keterlambatan angsuran jaminan pinjaman. Nama pemiliknya, Raka. Objek jaminan, rumah tempat mereka tinggal. Ayla membaca ulang kalimat demi kalimat, hatinya mencelos. Bagaimana bisa? Rumah ini milik mereka berdua. Tak mungkin digadaikan tanpa persetujuannya. Pagi itu, Ayla duduk diam di meja makan. Surat itu masih dalam genggaman. Raka masuk dengan wajah letih, baru pulang entah dari mana. Kamu tahu soal ini? Tanya Ayla tanpa suara tinggi. Ia hanya menunjuk surat di tangannya. Raka mendesah pelan, duduk di kursi seberangnya. Iya, aku butuh dana buat modal. Ada kerja sama penting bulan lalu. Kenapa nggak bilang? Suara Ayla pelan, tapi tegas. Aku tahu kamu pasti nggak setuju, makanya aku handle sendiri. Lagi pula, ini sementara. Sebentar lagi lunas. Ini rumah kita, Rak. Kamu nggak bisa seenaknya. Sebelum Ayla menyelesaikan kalimatnya, Bu Retno datang dari arah tangga. Udah, jangan dibesarkan. Ayla kan baru pulang, istirahat aja dulu. Raka juga pasti tahu tanggung jawabnya. Ayla menatap mata ibu mertuanya, berharap menemukan pembelaan. Tapi hanya ada dingin dan datar di sana. Sesuatu dalam dirinya mulai retak, meski ia belum tahu retakan itu akan menjelma jadi jurang yang dalam. Hari-hari berikutnya berjalan aneh. Raka makin jarang di rumah. Ayla yang biasanya bisa melihat ponsel suaminya, kini tak pernah tahu PIN-nya. Bu Retno lebih sering bicara dengan Raka dalam bisikan. Bahkan Dilan pun mulai dibatasi waktu bersama Ayla. Katanya karena Ayla perlu istirahat setelah kerja panjang. Padahal Ayla sudah sehat dan ingin kembali menjadi ibu sepenuhnya. Satu malam, saat Ayla hendak membuka kamar utama, kamar mereka dulu, ia menemukan bahwa kuncinya telah diganti. Tak ada pemberitahuan. Tak ada alasan. Ia berdiri di depan pintu itu, menatap gagang yang terasa asing, lalu perlahan mundur. Ayla mencoba bersikap biasa. Ia masak, ia antar Dilan ke sekolah, ia cuci baju semua penghuni rumah. Tapi ia tak lagi merasa seperti pemilik rumah itu. Bahkan seperti bukan bagian dari rumah itu. Hanya ada dua tempat yang masih membuatnya merasa menjadi manusia. Kamar anaknya, dan dapur kecil tempat ia menyeduh kopi tiap subuh. Suatu malam, Ayla duduk sendirian di beranda belakang. Bulan tampak penuh. Di tangannya, ada buku catatan kecil tempat ia menulis rencana-rencana keuangan rumah tangga mereka. Tapi malam itu, ia tak menulis. Ia hanya menggambar satu garis panjang, lurus, tanpa hiasan. Seperti simbol sebuah keputusan yang masih samar, tapi makin jelas tiap hari. Ponselnya berbunyi. Pesan dari temannya sesama perawat yang juga ikut dinas luar kota. Udah sampai rumah? Raka udah cerita soal proyeknya di luar negeri? Keren juga dia liburan sama bos-bos. Ayla bingung. Liburan? Luar negeri? Proyek apa? Balasnya singkat. Temannya lalu mengirimkan tangkapan layar. Akun sosial media seorang perempuan muda, berpakaian mewah, berpose di depan menara terkenal di luar negeri. Di belakangnya, berdiri Raka, tertawa bersama dua orang lain, salah satunya, Bu Retno. Ayla membesarkan gambar itu, menatapnya lama. Tangannya gemetar, tapi wajahnya tetap tenang. Ia menutup ponsel perlahan dan menatap langit. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak ia pulang, Ayla merasa benar-benar sendirian. Tapi bukan kesepian yang membuatnya takut. Yang membuatnya takut adalah kenyataan bahwa semua yang ia perjuangkan selama ini bisa jadi bukan rumah, melainkan hanya ilusi. Dan dari tempat duduknya di beranda itu, ia tahu sesuatu besar sedang menunggunya. Bukan hari esok yang damai, tapi badai yang sudah mulai bergemuruh dari kejauhan.
Matahari pagi masuk lewat sela tirai kamar Dilan. Ayla membuka matanya perlahan, masih berbaring di sebelah putranya yang tertidur pulas. Wajah kecil itu tampak damai, seolah tak ada yang salah di dunia. Tapi Ayla tahu, di luar kamar kecil itu, kenyataan sedang tidak baik-baik saja. Kepalanya masih dipenuhi potongan gambar dari semalam. Foto Raka dan Tika di luar negeri, surat dari Ban, dan kamar tidur utama yang terkunci dari dalam. Setelah mengantar Dilan ke sekolah, Ayla duduk di meja makan. Di depannya, secangkir teh sudah mendingin. Ia memandangi ruang tamu yang tampak seperti biasanya. Sofa biru tua yang mereka beli saat awal menikah, televisi layar datar hadiah dari kakaknya, dan rak buku yang tak pernah benar-benar diisi buku. Tapi entah kenapa, semuanya terasa asing sekarang. Rumah ini tampak rapi, tapi hampa. Tidak ada jejak kasih di dalamnya. Raka keluar dari kamar mandi dengan rambut masih basah. Ia mengenakan jaket dan hendak keluar. Mau kemana? Tanya Ayla tenang. Ke tempat supplier. Mau ambil barang? Jawabnya singkat. Supplier mana? Bukannya kamu belum mulai usaha lagi setelah liburan itu? Raka berhenti sejenak, lalu menoleh. Kamu ngecek-ngecek aku? Ayla menarik napas dalam. Aku cuma ingin tahu. Kita pasangan. Harusnya kita satu tim. Kalau kamu percaya, nggak perlu nanya terus. Lalu ia melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Ayla menatap pintu yang tertutup. Rasanya seperti sedang bicara pada orang asing. Raka yang ia nikahi dulu, lelaki sederhana yang penuh ide dan bercita-cita membuka toko elektronik sendiri, kini berubah jadi sosok yang menghindar dan menyembunyikan sesuatu. Hari itu, Ayla memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh soal surat dari Ban. Ia menyamar sebagai nasabah baru, datang ke kantor cabang yang tertera di surat. Setelah duduk bersama customer service dan menyampaikan identitas secara hati-hati, ia mendengar penjelasan yang membuatnya terdiam cukup lama. Rumah mereka digadaikan atas nama Raka. Prosesnya dilakukan lewat jalur legal, menggunakan surat nikah dan dokumen properti yang memang terdaftar atas nama bersama. Namun, saat ditanya soal tanda tangan Ayla, pihak bank menyebut bahwa itu sudah diverifikasi. Ayla tahu, tanda tangan itu palsu. Ia keluar dari kantor bank dengan langkah lunglai. Kepalanya berat, tapi bukan karena pusing, melainkan karena kenyataan yang begitu telanjang. Suaminya tak hanya menggadaikan rumah mereka, tapi juga memalsukan tanda tangannya. Sepanjang perjalanan pulang, Ayla mengingat percakapan mereka di awal pernikahan. Raka berjanji tak akan pernah menyentuh aset rumah tanpa sepengetahuan Ayla. Mereka bahkan mencatat janji itu di selembar kertas, menempelnya di lemari es. Kini kertas itu sudah tidak ada, digantikan oleh tempelan magnet bertuliskan, Positive Vibes Only. Ironis. Sesampainya di rumah, Ayla langsung naik ke lantai atas. Ia menunggu Raka pulang. Tapi jam makan malam berlalu, Raka belum juga muncul. Bu Retno hanya duduk di ruang tengah, menonton sinetron sambil sesekali tertawa kecil. Seolah tidak ada apa-apa. Ayla mencoba menyapa, menawarkan teh, tapi mertuanya hanya menjawab dingin, "Nggak usah repot." Ayla memutuskan untuk mengajak bicara. "Bu, soal rumah ini, saya tahu sudah digadaikan." Bu Retno menoleh pelan. "Ya, terus kenapa?" "Itu rumah kita, Bu. Saya nggak pernah tanda tangan. Tapi sekarang rumah bisa disita kalau nggak dibayar." Raka pasti tahu apa yang dia lakukan. "Kamu nggak usah terlalu ikut campur. Kamu kan baru pulang dari kerja, istirahat aja dulu." Ayla tercekat. "Ini rumah saya juga. Saya ikut bangun, saya ikut bayar cicilan. Gimana bisa dibilang saya nggak perlu ikut campur?" Untuk pertama kalinya, mata Bu Retno menatapnya tajam. "Kamu itu cuma perempuan kerja, Ayla.
Raka yang pegang kendali. Kamu harus tahu tempatmu. Kalimat itu menghantam Ayla seperti batu. Ia berdiri perlahan, lalu melangkah ke kamar tanpa berkata apa-apa lagi. Di dalam kamar anaknya, ia menangis pelan. Tapi tangis itu bukan karena lemah, melainkan karena mulai menyadari bahwa dirinya harus kuat. Keesokan harinya, Ayla mencoba masuk ke kamar utama. Ia menggedor pintunya pelan. Tak ada jawaban. Ia kemudian mencoba mengintip dari ventilasi atas. Di dalam, ia melihat koper besar di atas ranjang, beberapa baju wanita yang bukan miliknya, dan tas branded yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Pintu kamar terkunci, tapi isi kamar itu terbuka lebar di pikirannya. Hari itu, Ayla tidak memasak. Ia tidak membereskan rumah. Ia hanya duduk, membaca ulang surat dari bank, dan menulis beberapa nama pengacara di buku catatannya. Ia tahu, sesuatu harus dilakukan. Tapi belum sekarang. Ia masih butuh waktu untuk menyusun langkah, untuk melindungi anaknya, dan untuk menjaga harga dirinya yang sudah mulai ia bangun kembali. Malam itu, saat semua tertidur, Ayla mengambil satu koper kecil, memasukkan pakaian seperlunya, dan menyembunyikan di bawah tempat tidur Dilan. Ia tidak akan kabur. Tapi ia sedang bersiap untuk sesuatu yang lebih besar dari sekadar perceraian atau pengkhianatan. Ia sedang bersiap untuk menjadi dirinya sendiri, utuh, tak lagi di bawah bayang-bayang siapapun. Dan sebelum tidur, ia menulis di buku hariannya. Jika rumah ini tak lagi jadi tempat pulang, aku akan menciptakan rumahku sendiri. Meski dari nol, meski sendiri. Karena rumah bukan soal bangunan, tapi tentang rasa aman. Dan aku ingin Dilan punya tempat yang aman untuk bertumbuh bersamaku. Pagi itu, Ayla bangun lebih awal dari biasanya. Ia tidak langsung pergi ke dapur atau membangunkan Dilan, melainkan duduk di tepi ranjang, memandangi ponsel yang sejak tadi malam belum ia buka. Ada pesan dari temannya, Wina, seorang perawat yang juga sahabat dekat sejak masa kuliah. Ayl, maaf aku baru lihat. Tika itu, pacar barunya Raka, ya? Kemarin aku lihat storynya pas di bandara. Masa Bu Retno ikut juga? Ayla menatap layar ponselnya lama. Jari-jarinya gemetar, bukan karena kaget, tapi karena amarah yang selama ini ia tahan mulai mencari jalan keluar. Ia membuka akun sosial media milik Tika. Awalnya ia tidak tahu siapa perempuan itu. Tapi setelah melihat beberapa unggahan, ia menemukan koneksi yang tak bisa disangkal. Beberapa foto menampilkan Tika dengan tas branded, makanan mahal, dan hotel mewah di luar negeri. Di salah satu foto, tangan laki-laki yang menggenggam tangannya memiliki jam tangan yang tak asing. Itu jam tangan Raka. Pemberian ulang tahun dari Ayla 3 tahun lalu. Ia terus menggulir. Semakin dalam ia telusuri, semakin banyak potongan-potongan kebenaran yang muncul. Dalam satu unggahan, ada foto mereka di balkon sebuah resort, dengan caption, liburan bareng orang-orang terdekat. Blessed. Di pojok foto, sosok Bu Retno duduk di kursi panjang, tersenyum. Ayla mematikan ponsel. Matanya panas. Ia tidak menangis, belum. Yang ia rasakan lebih seperti kehancuran yang dingin, semacam kehampaan yang diam-diam menggigit hati. Ia berjalan ke dapur, membuat sarapan untuk Dilan seperti biasa. Tangannya otomatis mengupas telur rebus, mengaduk bubur, memotong buah. Tapi pikirannya tidak di dapur. Ia sudah tidak lagi di dalam rumah itu. Ia sedang berada jauh di tengah medan perang, sendirian. Saat Dilan selesai sarapan dan berangkat sekolah, Ayla kembali ke kamarnya, membuka laptop, dan mulai mencari dokumen-dokumen penting. Sertifikat rumah, fotokopi surat nikah, akta kelahiran anak. Ia menyimpannya dalam satu map besar, lalu menguncinya dalam koper. Kali ini bukan untuk pergi, tapi untuk berjaga. Hari itu,
Raka pulang lebih cepat dari biasanya. Wajahnya tampak santai, ia bahkan bersiul kecil saat masuk rumah. Ayla memperhatikannya dari ruang makan, tidak berkata sepatah kata pun. "Kenapa ngelihatin kayak gitu?" tanya Raka setengah bercanda. "Seru ya liburan di luar negeri." "Foto-fotonya bagus," jawab Ayla, datar. Raka berhenti. Sejenak, ia terdiam. "Kamu mintip akun orang?" Ayla berdiri. "Aku ngelihat kenyataan, Rak. Dan kenyataannya, kamu bohong. Katanya rumah digadai buat usaha. Tapi kamu malah pakai buat liburan sama pacar barumu dan ibumu." Raka tertawa kecil. "Kamu dramatis, Ayla. Itu urusan kerja, kebetulan aja kami diajak klien. Tika itu, ya dia memang deket sama proyek kita. Dan klien kamu juga ngajak ibumu?" Ayla menyipitkan mata, tidak butuh jawaban. "Udahlah. Kamu baru balik dinas, jangan bikin suasana makin panas," kata Raka, mulai kesal. "Suasana memang udah panas, Ra. Bukan karena aku, tapi karena kamu membakar semuanya. Rumah ini, pernikahan ini, kepercayaan ini." Suara Ayla mulai bergetar. "Terserah kamu mau mikir apa." Raka membalikkan badan, lalu naik ke atas. Ayla menatap punggungnya sampai hilang di tangga. Ia tahu, tidak ada penyesalan di sana. Tidak ada rasa bersalah. Hanya ego yang tumbuh subur. Malam itu, Ayla duduk bersama Bu Retno di ruang tengah. Ia mencoba sekali lagi bicara baik-baik. "Bu, saya tahu soal liburan itu. Saya juga tahu soal rumah ini. Ibu ikut semua. Saya cuma mau tanya satu hal, kenapa?" Bu Retno tidak menjawab langsung. Ia mengganti saluran TV, menurunkan volume, lalu berkata pelan. "Karena kamu terlalu pasrah. Kamu terlalu nurut. Kamu pikir jadi istri itu cukup dengan ngurus anak dan masak." Ayla mengerutkan dahi. "Saya juga kerja, Bu. Saya ikut bantu keuangan. Saya rela jauh dari anak supaya keluarga ini bisa hidup lebih layak." "Iya, kerja. Tapi Raka itu laki-laki. Dia butuh istri yang bisa ikut gaya hidupnya. Bisa nyambung sama dunianya. Tika itu pintar, muda, punya relasi. Kamu terlalu sederhana buat Raka sekarang." Ayla mengangguk pelan. "Berarti saya memang gak cocok buat Raka?" Bu Retno menatapnya, matanya tajam. "Kalau kamu tahu dirimu di mana, kamu akan tahu kapan harus pergi." Kalimat itu menancap di hati Ayla seperti duri. Tapi tidak membuatnya hancur. Justru itulah momen yang menyulut api dalam dirinya. Setelah pembicaraan itu, Ayla masuk kamar, mengambil buku hariannya, dan menulis. "Mereka pikir saya akan mundur. Tapi saya tidak kesini untuk menyerah. Saya pulang dari dinas bukan untuk dilupakan, tapi untuk menyadarkan diri bahwa saya berhak bahagia. Dan jika bahagia tidak bisa ditemukan di rumah ini, maka saya akan membangunnya di tempat lain." Esoknya, Ayla memindahkan sebagian barangnya ke koper. Ia mulai mencari tempat tinggal baru secara diam-diam. Ia menghubungi teman lama yang punya rumah singgah bagi perempuan yang butuh perlindungan. Belum untuk pindah, tapi untuk bersiap. Ia juga menghubungi seorang notaris untuk konsultasi perihal properti bersama, termasuk kemungkinan pemalsuan tanda tangan dalam dokumen pinjaman. Hari itu, saat Raka sedang mandi, Ayla memberanikan diri masuk ke kamar utama, dengan bantuan kunci cadangan yang selama ini ia simpan. Di dalam kamar, ia menemukan lebih banyak barang milik Tika, parfum mahal, sepatu, bahkan foto mereka berdua dalam bingkai kecil di meja rias. Ayla tidak mengamuk. Ia hanya menatap, lalu mengambil ponsel dan memotret semuanya sebagai bukti. Ia tidak ingin menangis di situ. Tidak ingin membiarkan dirinya jatuh lagi. Saat keluar dari kamar, Raka menatapnya curiga.
Tapi Ayla hanya tersenyum kecil. Tenang aja. Aku cuma ambil beberapa barangku yang kamu sembunyikan. Lalu ia pergi ke kamar Dilan, mencium anaknya yang sudah tidur, dan berkata pelan, "Sebentar lagi, Nak. Kita akan pulang. Bukan ke rumah ini, tapi ke tempat yang betul-betul rumah. Tempat di mana Mama nggak perlu dikunci dari kamar sendiri." Malam itu, Ayla mematikan lampu dengan satu pikiran pasti. Ia tak akan tinggal diam. Dan perang yang mereka mulai, akan ia akhiri dengan cara yang paling anggun. Pagi itu Ayla terbangun oleh suara Dilan yang merengek ingin masuk ke kamar utama. "Aku mau peluk Papa sebelum sekolah," katanya dengan wajah cemberut. Ayla mencoba membujuk, tapi Dilan tetap bersikeras. Akhirnya, dengan setengah enggan, Ayla mengantarkan putranya ke pintu kamar utama. Dan di sanalah ia benar-benar kehilangan kata. Pintu kamar terkunci. Lagi. Ayla mengetuk pelan. Tidak ada jawaban. Ia mengetuk lebih keras, lalu memanggil nama Raka. Masih hening. Ia tidak tahu apakah Raka tidak ada di dalam, atau sengaja mengabaikan suara mereka. Yang pasti, pagi itu, untuk kesekian kalinya, Ayla merasa tidak diakui sebagai istri di rumahnya sendiri. Setelah berhasil membujuk Dilan berangkat ke sekolah tanpa pelukan ayahnya, Ayla kembali ke dalam rumah, duduk di tangga, dan menatap sekeliling. Segalanya terasa tidak lagi seperti dulu. Bahkan warna dinding pun seakan memudar. Rumah ini mungkin masih berdiri tegak, tapi kehangatannya sudah lama ambruk. Ia mencoba membuka pintu kamar utama menggunakan kunci cadangan yang pernah ia pakai sebelumnya. Tapi tak bisa. Rupanya kunci sudah diganti. Raka melakukannya tanpa bicara, tanpa izin. Ayla berdiri di depan pintu itu lama. Rasanya seperti melihat makam dari cinta yang dulu mereka bangun bersama. Kunci kamar itu bukan sekadar benda logam, tapi simbol dari kepercayaan yang telah dicabut sepihak. Sore harinya, Ayla memberanikan diri mengajak Raka bicara. Ia menunggu suaminya pulang, menyiapkan 2 cangkir teh dan duduk di ruang makan. Saat Raka datang, Ayla menatapnya tanpa emosi. "Kamu ganti kunci kamar?" tanyanya langsung. "Iya," jawab Raka santai, tanpa merasa bersalah. "Aku butuh privasi." "Privasi dari istrimu sendiri?" Ayla menahan air mata. Ia tidak ingin rapuh di hadapan pria yang bahkan tidak lagi menganggapnya penting. "Kamu tuh terlalu sensitif, Ayla." "Cuma karena pintu kamar?" Raka menyandarkan tubuh ke kursi. "Ini bukan cuma pintu. Ini tentang rasa hormat. Tentang tempatku di rumah ini. Kalau kamu ngerasa udah nggak nyaman, ya udah. Nggak usah maksain tinggal di sini." Kalimat itu menusuk lebih dalam dari sebelumnya. Tidak ada permintaan maaf, tidak ada penjelasan. Hanya pengusiran halus yang membuat Ayla semakin sadar. Ia sudah tidak lagi dianggap bagian dari keluarga ini. Sejak hari itu, Ayla mulai mempercepat rencananya. Ia diam-diam menghubungi pengacara, mengatur jadwal konsultasi lanjutan. Ia juga mulai memilah dokumen miliknya, memindahkan beberapa barang ke rumah temannya, Rina, yang tinggal tidak jauh dari sana. Yang paling menyakitkan, bukan perlakuan Raka, melainkan sikap Bu Retno yang semakin membatasi Ayla dari Dilan. Ia mulai mengatur jadwal bermain Dilan, membatasi komunikasi Ayla dengan alasan, supaya Dilan nggak stres lihat orang tuanya bertengkar. Padahal Ayla tak pernah berteriak, tak pernah mencaci. Ia hanya diam. Namun diam Ayla bukan pasrah. Itu adalah diam dari seseorang yang tengah menyusun kekuatan. Suatu malam, Ayla kembali melihat Dilan tidur sendirian di kamar. Bocah kecil itu terlihat lebih sering melamun. Ketika Ayla menanyainya, Dilan menjawab dengan polos, "Aku suka rumah ini dulu, waktu Mama dan Papa suka masak bareng." Ayla tidak bisa menjawab.
Ia hanya mengusap kepala anaknya dan memeluknya erat. Ia tahu, keputusan yang akan diambil nanti bukan hanya soal dirinya, tapi juga soal kebahagiaan Dylan. Malam itu, Ayla membuka email yang ia terima dari pengacaranya. Dalam email itu, dijelaskan bahwa ia berhak menuntut pembatalan gadai rumah karena tanda tangannya dipalsukan. Tapi prosesnya akan panjang dan mungkin melelahkan. Ayla menatap layar laptop. Ia tahu jalan ini tak akan mudah. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa tidak takut. Ia siap menghadapi apapun. Ia tidak akan mengemis cinta. Tidak akan menahan orang yang tidak ingin tinggal. Tapi ia akan mempertahankan yang layak dipertahankan. Harga dirinya dan hak anaknya untuk tumbuh di lingkungan yang sehat. Pagi berikutnya, Ayla mulai menyusun agenda pindah. Ia tak akan menunggu diusir. Ia akan pergi dengan kepala tegak, membawa anaknya, dan meninggalkan rumah yang sudah kehilangan jiwanya. Dan sebelum tidur malam itu, ia menulis, "Aku sudah tidak bisa mengetuk pintu kamar suamiku. Tapi aku masih bisa mengetuk pintu masa depan. Dan aku percaya, akan ada rumah baru yang akan kubangun, dengan cinta yang tidak tergadaikan." Langit mendung sore itu seolah mencerminkan hati Ayla. Awan tebal menggantung rendah di atas atap rumah yang kini lebih terasa seperti tempat asing daripada rumah. Ia duduk di meja makan dengan secangkir kopi yang sudah tak lagi hangat, memandangi layar laptop di depannya yang terbuka pada halaman dashboard rekening bersama miliknya dan Raka. Angka yang terpampang membuat dadanya sesak. Saldo rekening yang seharusnya cukup untuk kebutuhan rumah tangga selama beberapa bulan kini menyisakan angka yang menyedihkan. Bahkan tidak cukup untuk membayar cicilan rumah yang telah digadaikan. Ayla menutup laptop pelan. Ini bukan hanya soal uang. Ini tentang bagaimana dirinya tidak lagi punya tempat dalam keputusan-keputusan penting hidup mereka. Sementara itu, Raka makin jarang pulang. Kadang malam baru pulang, kadang menginap di luar dengan alasan kerja. Ayla tahu itu bohong, tapi ia tidak punya waktu untuk mengorek-ngorek kebohongan. Ia terlalu sibuk memikirkan bagaimana caranya menyelamatkan dirinya dan Dylan dari jurang yang terus digali oleh suaminya sendiri. Hari itu, Ayla mengambil langkah pertama yang selama ini ia pertimbangkan. Ia datang ke bank. Dengan membawa dokumen kepemilikan rumah, surat nikah, dan bukti pelanggaran berupa rekening bersama yang nyaris kosong, Ayla mengajukan permohonan pembekuan akses finansial sementara. Ia tahu, itu tak akan membatalkan perjanjian pinjaman, tapi setidaknya bisa mencegah uang mereka terus mengalir ke tangan orang lain. Petugas bank menjelaskan prosedur hukum yang rumit. Tapi ketika Ayla menunjukkan kemungkinan pemalsuan tanda tangan dan risiko penyalahgunaan dana, bank bersedia membantu dengan membekukan sementara akses rekening atas nama bersama. Setelah keluar dari bank, Ayla berdiri di trotoar sambil menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sepenuhnya tidak berdaya. Sore harinya, Raka pulang dengan wajah kesal. Ia langsung menghampiri Ayla di dapur. "Kamu blokir rekening kita?" bentaknya tanpa basa-basi. Ayla menoleh pelan. "Bukan, kita, Ra. Itu rekening rumah tangga. Tapi kamu pakai buat hal yang bukan untuk rumah tangga." Raka membanting dompetnya ke meja. "Kamu keterlaluan. Kamu tahu aku butuh uang buat usaha." Ayla berdiri tegak. "Usaha? Atau liburan dengan Tika? Aku udah cukup sabar. Aku nggak sentuh uang itu waktu kamu gadaikan rumah. Aku diam waktu kamu nginep-nginep di luar. Tapi kalau itu menyangkut masa depan anak kita, aku nggak akan diam." Raka mencengkeram kursi dengan geram. "Kamu mau ngajak perang?" Ayla menatapnya lurus. "Aku nggak pernah mulai perang ini, Raka. Tapi kalau kamu pikir aku akan kalah karena aku perempuan, kamu salah besar." Percakapan itu menjadi titik balik. Raka tidak lagi berusaha bersikap manis.
Ia mulai terang-terangan bersikap dingin, bahkan di depan Dilan. Bu Retno juga semakin menunjukkan ketidaksukaannya. Ia menyindir Ayla setiap kali bisa. Soal masakan yang nggak seenak Tika. Soal pakaian Ayla yang terlalu sederhana untuk istri pengusaha sukses. Soal cara Ayla mendidik anak. Namun Ayla tidak membalas. Ia tahu, perang psikologis semacam itu hanya bisa dimenangkan dengan ketenangan dan perencanaan matang. Ia menulis semua hal dalam jurnalnya, bukan hanya curhat, tapi juga sebagai bukti. Perlakuan Raka, tindakan Bu Retno, dan setiap penyimpangan yang bisa ia gunakan jika nanti benar-benar masuk ke jalur hukum. Malam harinya, Ayla menghubungi pengacaranya lagi. Ia mulai mendiskusikan kemungkinan pembekuan aset bersama, hak asuh anak, dan upaya hukum atas pemalsuan tanda tangan. Ia juga meminta dibuatkan rekening atas nama pribadi, agar semua hasil kerjanya masuk ke akun yang tak bisa disentuh siapapun. Setelah menutup telepon, Ayla menatap cermin di kamar mandi. Wajahnya tampak letih, tapi sorot matanya tajam. Ia bukan lagi perempuan yang pulang dari dinas dengan harapan akan disambut peluk hangat. Ia sekarang seorang ibu yang melindungi anaknya. Seorang perempuan yang memilih untuk bangkit daripada menangis. Beberapa hari kemudian, Ayla mendapat kabar bahwa rekening sudah sepenuhnya dibekukan. Raka mengamuk di rumah. Ia membanting vas bunga, berteriak bahwa Ayla telah menghancurkan hidupnya. Tapi Ayla hanya berdiri di tengah ruang tamu, menatap puing-puing di lantai, dan berkata, "Hidup kamu? Yang kamu hancurkan itu rumah ini, Raka. Saya cuma menyelamatkan yang tersisa." Tak lama setelah itu, Raka pergi dengan koper. Ia tidak bilang akan kemana. Bu Retno hanya menggeleng sambil menyalahkan Ayla. "Lihat, kan? Kamu bikin anakku pergi." Ayla menjawab tenang. "Kalau dia pergi karena saya melindungi rumah dan anak saya, berarti dia memang bukan suami yang seharusnya saya pertahankan." Hari-hari selanjutnya berjalan sunyi. Ayla dan Dilan hidup hanya berdua di dalam rumah itu. Separuh dari rumah itu, tepatnya. Karena setengahnya sudah kosong. Tak lagi ada cinta. Tak lagi ada suara-suara yang dulu menjadi alasan Ayla bertahan. Namun di balik keheningan itu, ada satu hal yang mulai tumbuh. Kekuatan. Dan malam itu, sebelum memejamkan mata, Ayla menulis. "Aku tidak ingin jadi perempuan yang menangis di sudut rumah. Aku ingin jadi perempuan yang berdiri di atas puing-puingnya dan membangun rumah baru dari sana. Jika harus dimulai dengan memblokir segalanya, maka biarlah. Aku lebih suka mengunci pintu-pintu yang salah daripada membiarkannya terus merampok hidupku." Rumah itu kini sunyi. Tak ada lagi suara Raka membuka pintu dengan langkah tergesa. Tak ada piring-piring berantakan hasil makannya. Tak ada suara handphone berdering keras dari lantai 2. Yang tersisa hanya Ayla dan Dilan. Dan tentu saja Bu Retno, yang tetap berjalan dengan angkuhnya di koridor rumah. Seolah ialah ratu dari kerajaan kecil yang telah runtuh ini. Sejak Raka pergi, entah kemana, entah dengan siapa, Ayla justru merasa lebih tenang. Tak lagi harus memantau gerak-geriknya. Tak lagi harus mendengar alasan-alasan palsunya. Tapi bukan berarti badai reda. Justru kini, badai itu berganti bentuk. Ia tak lagi berupa perselingkuhan yang bisa dibuktikan dengan foto, atau rekening kosong yang bisa diblokir. Badai itu kini bernama Bu Retno. Satu pagi, saat Ayla tengah menyiapkan sarapan, Bu Retno masuk ke dapur dan langsung membuka kulkas. Ia mengernyit saat melihat isi rak. "Nasi goreng dan sup ayam lagi," katanya sinis. "Saya masak yang Dilan suka, Bu," jawab Ayla pelan sambil terus mengiris bawang. "Anak itu butuh variasi. Bukan makanan murahan kayak gini terus. Kamu itu terlalu biasa, Ayla. Nggak ada seleranya." Ayla menghentikan gerakannya. "Kalau ibu keberatan, ibu bisa masak sendiri. Atau beli makanan di luar."
Bu Retno tertawa kecil. Makanya Raka butuh perempuan seperti Tika. Dia itu punya gaya, bisa nyambung sama dunia bisnis. Nggak kayak kamu. Kamu terlalu sederhana. Ayla menaruh pisau, menghadap mertuanya. Sederhana itu bukan aib, Bu. Yang aib itu ketika seseorang membela selingkuhan anaknya, lalu menganggap menantunya bukan bagian dari keluarga. Bu Retno mendongak. Tatapannya dingin. Kamu itu bukan bagian dari keluarga ini sejak kamu memblokir uang Raka. Sejak kamu membuat anak saya pergi. Anak ibu pergi karena dia sendiri yang memilih jalan itu, jawab Ayla tenang. Dan kalau sekarang saya memilih melindungi diri saya dan anak saya, itu karena tak ada seorang pun di rumah ini yang melakukannya untuk saya. Untuk sesaat, tak ada suara di antara mereka kecuali gemericik air dari kran. Bu Retno berbalik dan berjalan ke ruang tengah, meninggalkan Ayla dengan napas yang masih berat. Tapi di dalam hatinya, Ayla merasa anehnya lebih ringan. Ia sudah lama memendam kalimat-kalimat itu, dan akhirnya ia lepaskan. Hari-hari setelahnya berjalan nyaris tanpa bicara. Mereka hidup seperti dua orang asing yang kebetulan tinggal di rumah yang sama. Ayla fokus pada Dilan, pada urusan hukum dengan pengacara, dan pada persiapan mental jika suatu hari nanti harus benar-benar keluar dari rumah itu. Ia mulai menabung diam-diam dari hasil catering kecil-kecilan yang ia jalankan dari dapur belakang. Sementara Bu Retno, meski masih tinggal di rumah, mulai jarang bicara. Ia lebih sering menyendiri di kamarnya, atau pergi keluar tanpa pamit. Ayla tidak tahu kemana, dan tak lagi peduli. Namun, badai kecil kembali datang ketika Ayla menjemput Dilan di sekolah. Seorang guru mendekatinya dan berkata hati-hati, "Bu, kami ingin menyampaikan bahwa Dilan akhir-akhir ini tampak murung. Ia beberapa kali bilang tidak ingin pulang ke rumah." Ayla terdiam. Sesak memenuhi dadanya. Ia tahu bahwa semua ini berdampak pada Dilan, dan itulah yang paling menyesakkan. Ia pulang ke rumah, memeluk Dilan erat-erat, dan menangis di dalam hati. Ia bertekad bahwa Dilan tak akan tumbuh dalam rumah yang penuh luka ini. Malam itu, Ayla duduk di meja makan bersama Dilan. Ia membuat suasana hangat, menyalakan lilin kecil, dan menyajikan menu favorit anaknya. "Mama minta maaf ya, Nak, kalau akhir-akhir ini kamu nggak nyaman di rumah," katanya lembut. Dilan mengangguk kecil. "Mama marah sama nenek, ya?" Ayla mengusap kepala anaknya. "Mama nggak marah. Mama cuma sedih. Tapi Mama janji, kita akan punya rumah yang bisa bikin kamu bahagia. Yang nggak penuh pertengkaran." Dilan tersenyum. "Aku mau rumah yang bisa ada taman. Biar aku bisa tanam pohon." Ayla mencatat dalam hatinya, taman untuk Dilan. Rumah yang tenang. Tempat yang benar-benar bisa disebut rumah. Keesokan paginya, Bu Retno tiba-tiba bicara saat Ayla sedang menyiram tanaman di halaman. "Kamu tahu kenapa saya lebih suka Tika?" tanyanya tanpa basa-basi. Ayla diam. "Karena dia bisa belikan ibu tas baru? Karena dia lebih muda? Atau karena dia mau diajak jalan-jalan ke luar negeri?" "Karena dia lebih tahu cara membuat Raka merasa penting," jawab Bu Retno pelan. "Kamu terlalu sibuk kerja, terlalu fokus sama rumah, sama anak. Kamu nggak lihat anak saya butuh diakui." Ayla menghela napas. "Saya bukan penghibur. Saya istri. Saya bukan pelengkap status. Saya pasangan yang harusnya setara. Kalau dia butuh disanjung, dia bisa cari fans. Tapi kalau dia butuh istri, maka dia harus siap menghormati." Bu Retno menatapnya dalam-dalam. Mungkin untuk pertama kalinya, ia melihat Ayla sebagai sosok berbeda. Bukan lagi menantu pasif yang bisa disalahkan sesuka hati. Tapi seorang perempuan yang sedang bangkit dengan harga diri yang utuh. Hari itu, Ayla kembali menulis di jurnalnya.
Tak ada hubungan yang sehat jika salah satu harus selalu tunduk. Dan tak ada ibu mertua yang pantas dihormati jika terus menyakiti menantunya. Tapi aku tidak akan balas dengan dendam. Aku akan balas dengan pencapaian. Dengan rumah baru. Dengan hidup yang tak lagi bergantung pada validasi siapapun. Langit gelap dan jalanan basah oleh gerimis ketika Ayla menyeret koper kecilnya melewati trotoar sempit. Tangannya menggenggam jemari Dilan yang tertidur di pundaknya. Lelah karena hari panjang yang penuh pertanyaan tanpa jawaban. Di belakang mereka, rumah yang selama ini ia sebut rumah tangga, perlahan menghilang dari pandangan, tapi bukan dari ingatan. 1 minggu sebelumnya, pertengkaran terakhir terjadi. Bukan dengan Raka, karena lelaki itu masih belum muncul. Tapi dengan Bu Retno yang tanpa malu-malu berkata di depan Dilan bahwa ibunya egois, tak bisa menjaga keluarga, dan sengaja mengusir ayahnya. Dilan menangis malam itu. Dan Ayla hanya bisa memeluknya sambil berkata, "Kita nggak harus tinggal di tempat yang bikin kita merasa salah terus." Esok harinya, Ayla memutuskan, ia akan pergi. Sementara waktu. Untuk menjaga Dilan. Untuk menjaga kewarasannya sendiri. Ia menolak menumpang di rumah teman atau kerabat. Ia ingin tempat yang netral, yang sunyi, yang bisa membantunya berpikir jernih. Setelah mencari-cari secara diam-diam, ia menemukan satu tempat, rumah singgah cahaya perempuan. Tempat sementara bagi perempuan dan anak-anak yang mengalami tekanan dalam rumah tangga. Bukan panti sosial, tapi ruang pemulihan. Saat Ayla tiba, seorang perempuan paruh baya menyambutnya dengan senyum hangat. Namanya Bu Rina, pengelola rumah singgah. Ia tak banyak tanya. Hanya menawarkan teh hangat dan selimut untuk Dilan, yang segera tertidur di ranjang susun kecil. Malam itu, Ayla duduk di ruang tengah bersama beberapa perempuan lain. Di sana ada Nita, ibu 2 anak yang ditinggal suami tanpa kabar. Ada Wati, yang kabur setelah mertuanya memaksa menyerahkan gaji bulanannya. Dan ada Siska, perempuan muda dengan mata sembab, yang baru saja keluar dari hubungan penuh kekerasan. Mereka duduk membentuk lingkaran, masing-masing menceritakan luka-luka yang tak terlihat. Ayla awalnya hanya mendengar. Tapi ketika Nita bertanya, "Kamu kenapa bisa ke sini?" Suara Ayla akhirnya keluar. Pelan, tapi jelas. "Aku ditinggal suami. Rumah digadaikan. Mertuaku malah lebih percaya sama perempuan lain. Aku lelah harus terus membuktikan diri di rumah yang bahkan nggak lagi mempercayaiku." Mereka tak menghakimi, tak menyela, tak memberi nasihat-nasihat murahan. Mereka hanya mendengarkan. Dan ketika Ayla selesai bicara, Wati menepuk bahunya. "Kamu nggak sendiri. Kita semua pernah jadi kamu." Di malam itu, Ayla tidak menangis. Tapi dadanya terasa jauh lebih ringan. Ia baru sadar, kadang tempat paling menenangkan bukan rumah yang luas, tapi ruangan sempit yang penuh penerimaan. Keesokan harinya, Ayla bangun lebih pagi dari biasanya. Ia melihat Dilan masih terlelap, wajahnya damai. Ia berjalan ke dapur dan membantu Bu Rina menyiapkan sarapan. Mereka berbincang sambil mengiris sayur. "Kamu tahu, banyak yang datang ke sini hanya untuk semalam. Tapi semalam itu bisa mengubah banyak hal," kata Bu Rina sambil menuang air panas ke termos. Ayla mengangguk. "Saya pikir saya akan hancur. Tapi ternyata, saya cuma butuh ruang. Ruang dan waktu. Lalu nanti kamu akan tahu, kamu lebih kuat dari yang kamu kira." Hari itu, Ayla mengantar Dilan ke taman kecil di belakang rumah singgah. Mereka duduk di bangku kayu sambil menggambar. Dilan menggambar pohon, rumah, dan 2 orang berdiri di depannya. "Ini siapa?" tanya Ayla. "Ini Mama dan aku. Di rumah kita nanti. Yang ada tamannya," jawab Dilan. Ayla tersenyum. "Nanti, ya.
kita akan bangun rumah itu. Dilan mengangguk. Tapi jangan ada nenek di situ. Ayla terdiam. Hatinya perih mendengar ucapan jujur itu dari anak sekecil Dilan. Tapi ia tahu, rumah baru itu nanti bukan hanya soal bangunan, tapi juga siapa yang layak tinggal di dalamnya. Sebelum malam datang, Ayla memutuskan kembali ke rumah lama untuk mengambil dokumen-dokumen penting dan beberapa barang pribadi. Ia masuk diam-diam, dengan kunci cadangan yang masih ia simpan. Bu Retno tidak ada di rumah. Ia masuk ke kamar, mengambil berkas-berkas, laptop, dan beberapa foto Dilan dari dinding. Lalu ia berdiri di tengah ruang tamu. Tempat itu dulu adalah titik awal segalanya. Cinta, harapan, dan kini luka. Ayla berlutut, menyentuh lantai sejenak, seolah berpamitan. Lalu bangkit dan pergi. Malam kedua di rumah singgah, Ayla menulis di jurnalnya. Aku pernah berpikir bahwa rumah adalah tempat kembali. Tapi ternyata, rumah adalah tempat di mana hatiku merasa aman. Malam ini, meskipun tidur di ranjang asing dan bersama orang-orang yang baru kukenal, aku merasa pulang. Untuk pertama kalinya, aku merasa pulang kepada diriku sendiri. Pagi di rumah singgah selalu dimulai dengan suara anak-anak tertawa, aroma nasi uduk dari dapur kecil, dan sinar matahari yang menyelinap lembut ke dalam jendela-jendela. Tapi pagi ini terasa berbeda bagi Ayla. Ada semacam dorongan dalam dirinya. Seolah setelah sekian lama, ia bukan hanya bangun dari tidur. Ia bangun dari kelamnya luka. Sudah 3 hari ia dan Dilan menetap di rumah singgah. 3 hari yang membuka matanya bahwa luka batin bisa diobati dengan ketenangan. Bahwa ketidakpastian tidak selalu menakutkan. Tapi ia juga sadar, ia tak bisa tinggal di sana selamanya. Malam sebelumnya, Ayla berbincang dengan Bu Rina cukup lama. Mereka duduk di beranda rumah singgah, memandangi langit malam sambil menyeruput teh jahe. Bu, saya ingin mandiri, ucap Ayla, lirih tapi mantap. Saya nggak tahu harus mulai dari mana. Tapi saya nggak bisa terus menggantungkan hidup di tempat ini. Bu Rina tersenyum hangat. Kamu tahu apa yang kulihat dari kamu, Ayla? Mata seorang perempuan yang masih menyimpan bara. Kamu bukan api yang padam. Kamu cuma butuh bahan bakar yang baru. Keesokan paginya, Ayla mulai menulis daftar kecil. Keterampilannya, koneksi yang ia punya, dan modal yang ia simpan dari sisa uang di rekening. Satu yang muncul di urutan pertama, memasak. Selama ini, ia yang bertanggung jawab di dapur rumah. Bahkan saat menikah dulu, ia sempat menerima pesanan makanan kecil-kecilan dari tetangga. Ia pandai meracik rasa, dan orang-orang selalu suka masakannya. Tapi rasa percaya dirinya dulu terkikis oleh komentar Raka dan Bu Retno yang kerap meremehkannya. Pakai dapurku saja, ujar Wati, salah satu penghuni rumah singgah yang bekerja paruh waktu di minimarket. Aku cuma masak malam hari. Kamu bisa pakai pagi dan siang. Dengan bantuan dari Bu Rina dan teman-teman rumah singgah, Ayla mulai menerima pesanan kecil, bekal makan siang, snack box, nasi kuning untuk syukuran. Ia menyebar brosur ke sekolah, kampus, kantor kecil di sekitar area. Logo yang ia buat sederhana, dapur Ayla, masakan rumahan dengan cinta. Hari demi hari, pesanan mulai berdatangan. Uang perlahan masuk. Tidak besar, tapi cukup untuk menabung dan menyewa rumah kontrakan kecil 2 kamar di pinggiran kota. Rumah itu bukan milik sendiri, tapi buat Ayla dan Dilan, itu adalah permulaan. Ketika ia dan Dilan masuk rumah kontrakan pertama kali, Dilan langsung berlari ke belakang dan berteriak senang. Mama, di sini bisa tanam pohon mangga, kayak di gambar aku. Ayla tertawa, menahan haru yang menyeruak. Ia berlutut dan memeluk Dilan. Iya, Nak. Ini rumah kita sekarang. Bukan istana, tapi penuh doa. Hari-hari Ayla kini padat, tapi penuh makna.
Ia bangun pukul 4 subuh, mulai memasak sambil mendengarkan murotal atau lagu-lagu penyemangat. Setelah mengantar Dilan sekolah, ia mengantar pesanan ke pelanggan. Kadang lelah luar biasa, tapi tidak ada lagi rasa hampa. Ia pun mulai menulis di media sosial tentang perjalanan hidupnya, tanpa menyebut nama, tanpa membongkar aib. Ia hanya berbagi tentang bagaimana rasa dikhianati bisa jadi pupuk bagi pertumbuhan. Tulisan-tulisannya diam-diam banyak dibaca, banyak dibagikan. Ia bahkan diundang untuk menjadi narasumber di komunitas perempuan mandiri. Suatu sore, saat Ayla sedang mengepak pesanan, seorang wanita datang ke kontrakan dengan wajah kikuk. Ia memperkenalkan diri sebagai Clara, salah satu tetangga baru. "Saya pelanggan baru, Bu. Tapi, boleh saya tanya sesuatu?" ujarnya pelan. Ayla mengangguk. "Suami saya juga sempat berselingkuh. Saya baca tulisan ibu di media sosial. Saya belum berani pergi seperti ibu. Tapi boleh saya belajar dari ibu?" Ayla tak langsung menjawab. Ia menyodorkan kursi. "Duduk dulu, Bu Clara. Kita ngobrol. Kadang kekuatan kita muncul bukan saat kita berhasil, tapi saat kita mau berbagi luka." Malam itu, Ayla duduk di beranda rumah kontrakan, menatap langit yang sama seperti saat ia masih di rumah singgah. Tapi hatinya sudah berbeda. Kini ia tahu, perempuan tak harus menjadi korban yang diam. Ia bisa memilih. Ia bisa bangkit. Ia bisa menentukan hidupnya sendiri. Jurnal malamnya tertulis begini. "Dulu aku takut hidup sendiri. Takut miskin. Takut gagal. Tapi sekarang aku lebih takut kehilangan diriku sendiri. Kini, aku tak lagi ingin menjadi istri yang baik menurut standar orang lain. Aku hanya ingin menjadi ibu yang utuh, dan perempuan yang berani menghidupi dirinya sendiri." Langkah kaki Tika terdengar cepat dan tak sabar saat menuruni taksi bandara. Dengan kacamata hitam besar yang masih melekat di wajah, koper mewah di tangan, dan mantel bulu yang tak sesuai dengan panas sore itu, ia menoleh ke Raka yang menyusul dari belakang sambil menyeret 2 koper besar lain. "Ini nih rumah kita, kan? Katanya kamu udah bayar semua cicilan." "Katanya udah beres," ucap Tika dengan nada tinggi dan kesal. Raka hanya diam. Wajahnya mulai pucat sejak di dalam pesawat, apalagi saat membuka notifikasi email terakhir dari bank. Penyitaan rumah telah dieksekusi. Tika menekan bel gerbang rumah yang dulu dihuni Ayla. Tapi tak ada jawaban. Rumah itu sepi. Jendelanya tertutup rapat. Plakat kecil di pagar berbunyi. "Properti ini dalam pengawasan bank. Dilarang masuk tanpa izin." "Apa ini?" Tika berteriak, memukul pagar. "Kamu bilang ini aman. Kamu bilang Ayla nggak akan ganggu. Ini rumah kita, Raka." "Bukan rumah kita," gumam Raka lemah. Aku kira Ayla nggak akan blokir akses rekening. Tapi dia beneran tarik semua dana waktu itu. Aku cuma bisa bayar bunga." Tika membelalak. "Jadi kamu nggak punya rumah? Kita tinggal di mana sekarang?" "Gila. Kamu bawa aku liburan ke luar negeri, ke Eropa, tapi kamu bahkan nggak bisa jaga rumah? Kamu pikir aku mau tinggal di jalan?" Raka mencoba menenangkannya, tapi Tika menepis tangannya. "Udah. Aku nyesel ninggalin kerjaanku demi ikut kamu. Kamu cuma modal omong doang, ternyata. Kalau Ayla aja bisa bangkit sendiri, kenapa aku buang waktu sama kamu?" Sore itu, Tika pergi. Tak kembali. Raka berdiri di depan pagar rumah yang kini bukan miliknya. Ia mencoba menelepon ibunya, Bu Retno, tapi tak diangkat. Ia mencoba menghubungi Ayla, tapi semua sudah diblokir. Sementara itu, di rumah kontrakan kecil di ujung kota, Ayla sedang menyiapkan makan malam untuk Dilan. Aroma sup ayam menguar lembut dari dapur. Dilan duduk di meja, menggambar sesuatu. "Ibu," katanya,
Kenapa kamu gak pernah marah sama ayah? Ayla terdiam sejenak. Karena ibu tahu, marah itu gak bikin kita sembuh. Ibu lebih butuh tenang daripada menang. Dilan mengangguk, tampak merenung. Ia menunjuk gambar di bukunya. Ini rumah kita yang baru. Tapi di gambar ini ada satu orang di luar pagar. Itu ayah. Dia boleh masuk enggak? Ayla menatap gambar itu, lalu anaknya. Kalau nanti kamu udah cukup besar, dan kamu mau bukakan pagar buat ayah, ibu enggak akan larang. Tapi sekarang, kita biarkan dia di luar dulu, ya. Beberapa hari kemudian, Ayla menerima telepon dari nomor tak dikenal. Suaranya tak asing, gemetar, lemah, tapi tidak mengancam seperti dulu. Raka. Ayla, tolong dengar dulu. Aku nggak minta kamu kembali. Aku udah kehilangan segalanya. Rumah, Tika, uang. Aku nggak tahu harus kemana lagi. Ayla tak langsung menjawab. Aku cuma ingin tahu, kamu baik-baik saja? Tanya Raka. Suaranya nyaris berbisik. Ayla menutup matanya sejenak. Dalam hatinya, berbagai kenangan menyeruak. Saat Raka dulu menyuapi Dilan kecil. Saat mereka tertawa bersama di dapur. Saat pertama kali ia pulang dinas dan disambut hangat. Tapi semua itu kini sudah jadi masa lalu. Masa lalu yang tak akan ia kejar kembali. Aku baik, jawab Ayla akhirnya. Dan aku harap kamu juga bisa jadi lebih baik. Boleh aku ketemu Dilan? Ayla menghela napas. Nanti. Di waktu yang tepat. Tapi untuk sekarang, biarkan kami hidup tenang dulu. Raka mengucapkan terima kasih lirih, lalu menutup telepon. Malam itu, Ayla menatap foto lamanya di ponsel. Foto keluarga mereka bertiga, di depan rumah yang kini sudah disita. Ia hampir menghapusnya, tapi tidak jadi. Ia simpan di folder bernama Pelajaran. Dan di jurnal malamnya, ia menulis. Kadang hidup memang harus runtuh dulu, agar kita bisa membangun dari nol dengan fondasi yang lebih kuat. Mereka kembali, tapi bukan untukku. Aku sudah terlalu jauh berjalan. Aku bukan Ayla yang dulu. Ayla duduk di sudut warung kopi kecil tak jauh dari rumah kontrakannya. Di hadapannya, 2 cangkir kopi panas tersaji, dan 1 gelas jus jeruk untuk Dilan yang sedang asyik menggambar. Waktu berjalan pelan hari itu, seperti memberikan ruang bagi Ayla untuk bernapas lebih panjang. Namun, perasaan di dadanya mengeras saat suara familiar memecah heningnya sore. Assalamualaikum. Ayla menoleh. Di ambang pintu berdiri Raka, dengan jaket lusuh dan wajah yang tampak lebih tua dari terakhir kali ia lihat. Tatapannya bukan lagi tatapan laki-laki yang sombong dan percaya diri. Ada kelembutan di situ, bercampur penyesalan yang dalam. Waalaikumsalam, jawab Ayla singkat, mengangguk. Ia tidak berdiri. Raka pun perlahan duduk di kursi seberang, tak berani menyentuh cangkir kopi yang disediakan Ayla. Terima kasih, udah mau ketemu, ucap Raka pelan. Aku nggak punya alasan apapun buat nuntut. Aku tahu semua ini salahku. Ayla tak langsung menanggapi. Ia hanya menatap wajah laki-laki yang dulu pernah sangat ia cintai. Dalam benaknya, ia tidak lagi melihat suaminya. Hanya seorang manusia yang tersesat terlalu jauh. Aku mau kamu ketemu Dilan, kata Ayla akhirnya. Suaranya datar tapi tegas. Bukan karena kamu ayah yang baik, tapi karena aku nggak mau Dilan tumbuh dengan dendam. Raka menunduk. Tangannya menggenggam lutut, seperti menahan gemetar. Aku kehilangan semuanya, Ayla. Tika pergi. Rumah disita. Mama pun sekarang sakit dan nggak mau bicara sama aku. Tapi yang paling aku sesali, bukan kehilangan itu semua. Aku nyesal karena kehilangan kamu sebelum aku benar-benar menyadari siapa kamu sebenarnya. Sudah terlambat, Raka, ujar Ayla. Aku bukan lagi istri kamu.
Aku bukan lagi perempuan yang bisa kamu manipulasi. Tapi aku tetap ibu dari anak kita. Dylan menatap mereka berdua. Dengan polos ia bertanya, "Ayah, mau ikut main bola sama aku nggak nanti sore?" Raka tersenyum kecil, menahan air mata. "Mau banget." Ayla mengangguk, memberi isyarat setuju. "Tapi setelah itu, kamu pulang. Dan jangan pikir kamu bisa kembali tinggal bareng. Kita sudah di jalur yang berbeda sekarang." Raka mengangguk. Tidak ada permohonan lagi. Tidak ada air mata dramatis. Hanya ada keheningan pahit yang harus ditelan. Setelah pertemuan itu, Raka beberapa kali datang untuk bertemu Dylan, dengan syarat yang jelas. Tidak membawa urusan pribadi, tidak mencampuri urusan Ayla. Mereka menjalin komunikasi yang dingin tapi sehat. Bukan demi memperbaiki hubungan, melainkan demi menciptakan ruang aman bagi anak mereka. Bu Retno, yang kini tinggal sendiri setelah Raka terusir dari rumah kontrakan kecil mereka sebelumnya, sempat datang ke rumah Ayla. Wajahnya jauh dari keangkuhan dulu. Sakit yang ia derita membuatnya terlihat rapuh. "Maaf, Ayla," katanya, lirih. "Saya terlalu buta melihat siapa yang benar-benar peduli. Saya terlalu sibuk mengatur hidup kalian, sampai lupa menghargai menantu yang setia." Ayla menatap mata mertuanya, lalu menuangkan teh hangat ke cangkir. "Saya sudah memaafkan, Bu. Tapi saya nggak akan mengulangi hidup yang dulu. Saya nggak mau Dylan tumbuh dengan bayangan rumah yang penuh ketakutan." Air mata menetes dari sudut mata Bu Retno. Ia mengangguk, menerima. Di usianya yang makin senja, barulah ia menyadari. Cinta bukan tentang siapa yang paling sering tersenyum, tapi siapa yang bertahan saat badai menerpa. Di malam yang sunyi, Ayla menulis jurnalnya. Maaf itu bukan berarti menerima kembali. Maaf adalah keberanian untuk melepas tanpa dendam. "Hari ini aku bertemu masa laluku, tapi aku tetap melangkah maju. Aku bukan lagi perempuan yang menanti. Aku perempuan yang memilih jalan sendiri." Langit mendung sejak pagi. Awan kelabu menggantung berat seolah tahu ada kisah yang belum tuntas di rumah kontrakan kecil milik Ayla. Di dalam rumah, suara tawa anak-anak mulai memenuhi ruang tamu. Balon warna-warni menempel di dinding, dan meja kecil dipenuhi kue serta makanan ringan hasil buatan Ayla sendiri. Hari ini, Dylan genap berusia 7 tahun. "Bu, ini ulang tahunku pertama yang rame, ya?" tanya Dylan sambil menata gelas plastik di meja, antusias. Ayla tersenyum, membelai rambut anaknya. "Iya, sayang. Teman-teman sekolahmu semua datang. Ibu juga senang." Ayla telah menyiapkan semuanya sendiri. Dari kue ulang tahun yang dibuat semalaman, hingga hadiah kecil untuk anak-anak lain yang hadir. Tidak ada yang mewah, tapi semua hangat dan jujur dari hati. Namun, ada satu hal yang berbeda tahun ini. Ia mengundang Raka. Keputusan itu diambil bukan tanpa pertimbangan. Ayla ingin Dylan merasa dicintai oleh kedua orang tuanya. Bukan cinta yang palsu atau pura-pura utuh, tapi cinta yang nyata meski terbatas ruang. Dan siang itu, di tengah ramainya anak-anak bermain di halaman, Raka muncul, membawa kado kecil di tangan, dan wajah gugup yang tak bisa disembunyikan. Ia berdiri di pagar rumah, ragu-ragu. Ayla yang melihatnya dari dapur, keluar perlahan. "Kamu datang," katanya tanpa ekspresi. "Aku janji sama Dylan," jawab Raka pelan. "Tapi kalau kamu nggak nyaman, aku bisa pulang." Ayla membuka pagar. "Masuklah. Tapi jangan ganggu keseimbangan yang sudah susah payah kubangun." Raka hanya mengangguk. Saat Dylan melihat ayahnya datang, ia berlari dengan senyum lebar. "Ayah, kamu datang." Ia memeluk Raka erat, tanpa ragu. Hujan pun turun perlahan. Gerimis membasahi atap seng rumah kecil itu.
Anak-anak masih bermain di bawah tenda kecil yang disiapkan Ayla. Di dalam rumah, Ayla duduk di kursi sambil mengamati interaksi Raka dan Dilan. Hatinya tidak lagi sesak seperti dulu. Tidak ada luka baru, hanya kenangan lama yang perlahan mengering. Setelah tiup lilin dan potong kue, Dilan membagikan potongan pertama untuk ibunya. "Kue pertama buat ibu," katanya sambil tersenyum. "Karena ibu yang paling capek siapin semuanya." Ayla mencium keningnya. "Terima kasih, Nak." Lalu Dilan menyerahkan potongan kedua untuk Raka. "Dan ini buat ayah, karena ayah udah datang. Itu aja udah bikin aku seneng." Raka menerima dengan mata berkaca-kaca. Ia menatap Ayla yang tersenyum tipis, memberi anggukan kecil. Tidak ada dendam di sana, tapi juga tidak ada tinta yang ingin kembali. Di sudut lain ruangan, Bu Retno duduk diam di kursi roda. Ia datang dengan didampingi tetangga, karena kondisinya semakin lemah. Hari itu, ia melihat dengan mata sendiri betapa hangatnya keluarga yang dulu ia coba hancurkan dari dalam. "Terima kasih, Ayla," lirihnya sambil menggenggam tangan menantunya. "Kamu lebih baik dari yang pantas kami dapatkan." Ayla menatap wanita tua itu. Tidak menjawab, tapi tidak pula melepaskan genggamannya. Sore hari menjelang. Hujan mulai reda. Para tamu satu persatu pulang. Raka berdiri di ambang pintu, memandangi ruang tamu kecil yang kini kosong. Di tangannya, masih tergenggam gambar dari Dilan. Sebuah rumah kecil dengan 3 sosok berdiri di depannya. "Terima kasih sudah mengizinkanku datang," kata Raka sebelum pergi. Ayla menatapnya, lalu berkata, "Kamu ayah Dilan. Tapi kamu bukan bagian dari rumah ini lagi. Jangan salah mengartikan undangan hari ini." "Aku ngerti," jawab Raka lirih. "Hari ini bukan tentang kita, tapi tentang Dilan. Dan kamu benar. Ini rumah yang kamu bangun sendiri." Malamnya, Ayla duduk di kursi kayu dekat jendela, ditemani secangkir teh hangat. Ia menulis di jurnalnya. Hari ini Dilan meniup lilin ulang tahun dengan senyum paling bahagia. Hujan memang turun, tapi tidak menghanyutkan apapun. Justru membersihkan. "Aku belajar bahwa memaafkan bukan berarti mengizinkan orang kembali, tapi membebaskan diri dari penjara luka. Hari ini, aku benar-benar bebas." Sinar matahari pagi menembus jendela dapur kontrakan Ayla. Aroma bubur ayam dan teh manis menguar dari dapur mungil tempat Ayla menyiapkan sarapan. Dilan duduk di meja belajar sambil merapikan buku-bukunya, bersiap untuk berangkat sekolah. Hari-hari mereka kini sederhana, tapi penuh makna. Namun, telepon dari rumah sakit mengubah tempo hari itu. "Bu Ayla, mohon segera datang. Ibu Retno semalam drop dan sekarang dirawat di ruang perawatan intensif." Ayla diam sesaat. Tak ada getaran panik dalam dirinya. Hanya kesadaran bahwa ini mungkin salah satu panggilan terakhir dari masa lalunya yang belum selesai. Setelah mengantar Dilan ke sekolah, Ayla menuju rumah sakit. Di lorong ruang rawat inap, ia melihat Raka berdiri dengan wajah kuyu. Pandangannya kosong, seolah menanti sesuatu yang tak pasti. "Mama nyariin kamu," ucap Raka, suaranya lirih. Ayla hanya mengangguk, lalu berjalan masuk. Di dalam ruangan, Bu Retno tampak lebih kecil dari biasanya. Pipinya cekung, kulitnya pucat, dan napasnya berat. Tapi saat melihat Ayla, matanya sedikit berbinar. "Ayla," suaranya hampir tak terdengar. "Kamu datang juga." Ayla duduk di kursi samping ranjang. Ia memegang tangan tua yang mulai lemah itu, tak lagi dingin seperti sikapnya dulu. "Kenapa, Bu?" tanya Ayla pelan. "Aku udah banyak salah padamu. Aku minta maaf." Bu Retno menghela napas berat. "Waktu tidak bisa diulang. Tapi, jika bisa memilih ulang menantu, aku akan pilih kamu."
Ayla terdiam. Tidak ada air mata di matanya, hanya tatapan sendu yang penuh pengertian. Maukah kamu beri kesempatan lagi pada Raka? Lirih Bu Retno. Kamu keluarga terbaik yang pernah kami punya. Kalimat itu menggantung lama di udara. Ayla menggenggam tangan Bu Retno lebih erat. Bu, saya sudah memaafkan. Tapi saya tak bisa kembali jadi perempuan yang diam dan diperlakukan semena-mena. Saya bukan Ayla yang dulu, dan Raka bukan suami yang pantas buat saya sekarang. Bu Retno menutup mata sejenak. Ia tampak lega, seolah menerima kenyataan yang ia tolak selama ini. Air mata mengalir dari sudut matanya. Terima kasih, kamu tetap datang, walau aku sudah menyakitimu. Ayla membelai rambut Bu Retno perlahan. Saya datang karena saya manusia. Karena saya ingin Dilan tahu, ibunya tidak pernah membalas keburukan dengan dendam. Hari itu menjadi akhir dari segala harapan yang dipaksakan. Raka duduk di luar ruangan, tak berani masuk. Saat Ayla keluar, mereka hanya bertukar pandang. Dia tanya soal kamu, ucap Raka. Saya tahu, jawab Ayla. Dan saya sudah jawab. Kalau saya berubah, apa masih ada kemungkinan? Tanya Raka ragu. Ayla menatapnya lama. Kamu bisa berubah untuk jadi ayah yang lebih baik. Tapi bukan untuk jadi suami saya lagi. Raka menunduk. Ia tak lagi membantah. Di perjalanan pulang, Ayla menatap jendela mobil. Dunia di luar tetap berjalan, tak peduli siapa yang tertinggal. Tapi dalam dirinya, ada kedamaian yang baru saja lahir. Ia tidak lagi memikul harapan orang lain. Kini, ia hanya memikul tanggung jawab untuk menjadi ibu yang bahagia. Di rumah, Dilan menyambutnya dengan gambar yang baru selesai ia warnai. Bu, ini gambar ibu naik panggung pegang piala, katanya ceria. Ayla tersenyum. Kenapa ibu dapat piala? Soalnya ibu pemenang. Ibu hebat, jawab Dilan polos. Ayla mendekap anak itu erat. Di dalam hatinya, ia tahu, ia tak butuh pengakuan siapapun. Tapi dari mata seorang anak yang melihat ibunya sebagai pemenang, segalanya terasa cukup. Di jurnalnya malam itu, ia menulis. Kadang, tawaran terakhir bukan tentang kembali. Tapi tentang menutup pintu dengan tenang. Hari ini, aku memilih untuk melanjutkan hidup. Bukan untuk membalas, tapi untuk membangun. Bukan untuk menunggu dimaafkan, tapi untuk memaafkan. Dan itu adalah kemenangan terbaik. Hari itu, Ayla duduk sendirian di kafe kecil dekat sekolah Dilan. Ia baru saja selesai mengantar putranya les musik. Di depannya, secangkir kopi hitam mulai mendingin. Di tangannya, sebuah buku harian tua yang dulu ia simpan di lemari paling atas, berisi goresan emosi dan harapan-harapan masa lalu. Di salah satu halamannya tertulis, "Aku ingin rumah tangga yang hangat. Aku ingin dicintai dengan sederhana, dengan jujur. Aku ingin pulang dan merasa aman." Kalimat itu ditulis 5 tahun lalu, pada awal pernikahannya dengan Raka. Ia tersenyum pahit. Betapa naif dan polos dirinya dulu, dan betapa kuat dirinya sekarang. Namun, siang itu, kekuatan itu kembali diuji. Raka kembali mengajaknya bertemu. Kali ini bukan di rumah, bukan di tempat biasa. Tapi di tempat pertama kali mereka bertemu. Taman kota, dekat danau buatan yang kini mulai tertutup bunga teratai. Ayla datang dengan langkah hati-hati. Ia tahu ini bukan sekadar obrolan biasa. Raka telah mengirim pesan, "Aku tahu aku tak pantas. Tapi aku ingin bicara terakhir, bukan sebagai mantan suami, tapi sebagai laki-laki yang sadar kehilangan." Raka duduk di bangku taman dengan wajah yang lebih kurus. Tidak lagi mengenakan jas mahal atau jam tangan berkilau. Ia tampak seperti pria yang baru keluar dari badai panjang. Dan memang benar begitu keadaannya. "Aku nggak akan paksa kamu kembali.
Tapi aku juga nggak bisa bohong, Ayla, Raka memulai. Aku masih cinta kamu. Bukan karena kamu kuat sekarang. Tapi karena aku sadar, aku bodoh dulu melepas perempuan sepertimu. Ayla hanya diam, menunggu. Aku kehilangan segalanya. Tika pergi. Rumah kita disita. Mama sekarang bergantung hidup pada bantuan. Tapi yang paling berat, Ayla, adalah kehilangan kepercayaan kamu. Ayla menarik napas panjang. Lalu, apa yang kamu inginkan sekarang? Kesempatan. Bukan untuk balik. Tapi untuk membuktikan kalau aku bisa jadi lebih baik. Bukan demi cinta. Tapi demi Dilan. Demi kamu juga, kalau kamu bersedia. Aku tahu, mungkin sudah terlambat. Suara Raka lirih, penuh getir. Ayla menatap ke arah danau. Hatinya kacau. Ada bagian dari dirinya yang masih menyayangi laki-laki ini. Namun, bagian yang sama tahu betul, cinta saja tidak cukup. Tahu enggak, Raka? Ayla berkata pelan. Aku dulu mencintaimu dengan buta. Aku rela kerja, rela pulang malam, rela capek demi kamu. Tapi kamu hancurkan semuanya karena ego dan keserakahan. Aku, kehilangan kepercayaan bukan hanya padamu, tapi pada diri sendiri juga. Dan butuh waktu panjang untuk aku bangun ulang rasa itu. Raka menunduk. Ayla melanjutkan. Sekarang aku sudah bangkit. Aku belajar bahagia sendiri. Dan aku tahu, cinta yang baik bukan yang menjerat, tapi yang melepaskan jika memang harus. Aku tidak membenci kamu. Tapi aku juga nggak ingin kembali ke tempat yang membuatku hancur. Raka tampak menerima. Tapi yang membuat hati Ayla paling goyah adalah saat ia pulang dan Dilan menemuinya di depan kamar. Ibu, kata Dilan dengan wajah polos. Kalau ayah berubah, kamu bisa suka sama ayah lagi nggak? Ayla tersentak. Kenapa kamu tanya itu, Nak? Karena aku lihat ayah nangis tadi. Terus dia bilang sama aku, ayah mau jadi orang yang ibu bisa percaya lagi. Jadi aku bingung, Bu. Kamu sayang ayah enggak? Ayla terdiam cukup lama. Lalu ia duduk di lantai bersama Dilan, merangkul anaknya. Ibu sayang ayah, sebagai ayah kamu. Tapi bukan sebagai suami ibu lagi. Karena sayang itu enggak cukup, Nak. Harus ada saling jaga. Saling jujur. Dan itu sudah nggak ada waktu ibu dan ayah bersama dulu. Dilan tampak merenung. Berarti, kamu nggak akan nikah lagi? Ayla tersenyum, menatap wajah kecil anak itu. Ibu belum tahu. Tapi yang ibu tahu, ibu bahagia sekarang. Dan ibu pengen kamu lihat, bahwa bahagia nggak harus nunggu orang lain buat sempurna. Dilan mengangguk. Lalu memeluk ibunya erat. Malam itu, Ayla menulis di jurnalnya. Cinta bisa tumbuh lagi. Tapi harga diri hanya bisa dibangun sekali dan dipertahankan dengan tekad. Aku memilih jalan di mana aku tidak lagi jadi bayangan masa lalu. Aku ingin Dilan tumbuh melihat ibunya berdiri tegak, bukan menunduk karena rindu yang salah arah. Udara pagi mengalir tenang di halaman rumah kontrakan kecil yang selama ini menjadi tempat Ayla dan Dilan berteduh. Namun, hari itu berbeda. Di dalam hati Ayla, ada getaran yang sulit dijelaskan. Rasa gugup, haru, dan bangga, semua bercampur menjadi satu. Di genggamannya ada sebuah map coklat berisi dokumen penting. Sertifikat rumah baru atas nama Ayla Nurazizah. Rumah itu tidak mewah, tidak besar, tidak berada di kompleks elit. Tapi itu rumah yang dibeli dengan tangannya sendiri. Dari jerih payah catering rumahan yang perlahan tumbuh jadi bisnis terpercaya di lingkungan sekitarnya. Sore harinya, ia mengajak Dilan melihat rumah itu untuk pertama kali. Ini rumah kita? Tanya Dilan. Mata kecilnya membelalak takjub melihat bangunan mungil bercat krem dengan pagar hijau tua. Ayla tersenyum, menggenggam tangan anaknya. Iya, ini rumah kita.
Hasil dari kerja keras ibu. Tempat baru kita mulai dari awal. Mereka masuk ke dalam. Lantai masih berbau semen baru, dindingnya kosong, dan jendela-jendela terbuka lebar menyambut cahaya matahari yang masuk hangat. Tidak ada perabot di sana, kecuali satu karpet tipis dan dua bantal duduk yang dibawa Ayla dari kontrakan. Dilan berlarian dari satu ruangan ke ruangan lain. Kamar aku yang mana, Bu? Kamu pilih yang paling cerah, ya. Biar bangun tidur selalu disambut cahaya, jawab Ayla sambil tertawa. Namun, yang paling spesial dari rumah ini adalah ruang tamu mungil yang Ayla rancang sendiri. Di dindingnya, ia pasang rak buku kecil dan sebuah lukisan sederhana bertuliskan, "Tempat kita bangkit." Bukan ruang keluarga, bukan ruang tamu, tapi nama itu. Sebuah penegasan bahwa rumah ini dibangun bukan hanya dari uang, tapi dari luka yang disembuhkan, dari perjuangan yang tak dilihat banyak orang. Beberapa hari kemudian, Ayla mengadakan syukuran kecil. Bukan pesta besar, hanya tetangga, teman dari komunitas rumah singgah, dan pelanggan setia cateringnya. Semua datang dengan wajah cerah, menyumbang tawa dan haru. Salah satu tamu, Bu Hana, pengurus rumah singgah, berbisik padanya, "Ayla, ini lebih dari sekadar rumah. Ini simbol. Kamu tahu, banyak perempuan yang menyerah. Tapi kamu membuat luka itu jadi fondasi untuk berdiri." Ayla menunduk, menahan air mata. "Saya cuma ingin Dilan tahu, ibunya bisa, meski dulu dianggap tidak mampu." Sore harinya, di tengah tawa dan suara anak-anak bermain, seseorang berdiri di depan pagar. Raka. Ia tidak masuk. Hanya berdiri dan melihat dari kejauhan. Ayla keluar, mendekatinya. "Selamat," kata Raka, dengan senyum yang sungguh-sungguh. "Kamu berhasil wujudkan rumah itu." "Bukan cuma rumah," jawab Ayla. "Tapi hidup baru." Raka mengangguk. "Saya ngerti sekarang bahwa kehilangan kamu adalah teguran terbesar dalam hidup saya. Tapi hari ini, saya bahagia lihat kamu bahagia." Ayla hanya tersenyum. "Kamu akan temukan jalanmu sendiri. Kita sama-sama orang tua dari Dilan. Itu tidak akan berubah." "Saya nggak akan ganggu lagi," kata Raka, bersiap pergi. "Bukan tentang ganggu atau tidak." Ayla menghentikannya sejenak. "Kamu tetap ayah dari anakku. Tapi aku bukan lagi perempuan yang akan diam kalau diinjak. Kalau kamu benar-benar ingin jadi lebih baik, buktikan lewat tindakan. Bukan untuk aku, tapi untuk Dilan." Raka mengangguk dalam. Ia tahu, Ayla sudah tak bisa lagi dimiliki. Tapi ia tetap ingin dihormati oleh anaknya. Dan itu cukup. Malamnya, Ayla duduk di ruang tamu barunya. Di atas lantai, ia membuka jurnal dan menulis. Rumah ini tidak punya dinding tinggi. Tapi ia penuh cahaya. Di dalamnya, ada luka yang diobati, ada harapan yang ditanam, dan ada tawa yang tumbuh perlahan. Ini bukan rumah untuk kembali pada masa lalu. Ini rumah untuk berjalan ke depan. Dari dapur, aroma sup ayam menguar. Dilan menghampirinya sambil membawa 2 cangkir kecil. "Ibu, ayo minum teh." "Di rumah baru," katanya riang. Ayla tertawa dan menerima cangkir itu. Mereka duduk di karpet, saling menyentuh cangkir sambil berseru pelan, "Untuk hidup baru." Hari itu hujan turun pelan, membasahi halaman rumah kecil Ayla yang kini mulai terasa hangat oleh kebersamaan sederhana. Angin semilir meniup tirai tipis yang menggantung di jendela ruang tamu bertuliskan, "Tempat kita bangkit." Di luar, daun-daun bergoyang perlahan, seolah ikut menyambut hari baru. Pagi itu, Ayla menemukan sebuah surat di bawah pintu. Tanpa amplop. Hanya selembar kertas terlipat rapi, dengan tulisan tangan yang sudah ia kenal betul. "Ayla."
Aku menulis ini bukan untuk meminta kembali. Bukan juga untuk mengulang luka yang sudah kamu jahit rapi. Aku menulis ini karena aku sudah memutuskan pergi. Not out of weakness, but because I finally understand what letting go means. Kamu sudah jauh melampaui siapapun yang pernah aku kenal. Dan aku malu baru sadar ketika semuanya sudah tak bisa diulang. Tapi biarlah penyesalan ini jadi cambuk bagiku. Aku akan keluar kota, kerja di tempat yang jauh dari semua keributan masa lalu. Bukan untuk menghindar, tapi untuk belajar berdiri di kaki sendiri. Terima kasih sudah mengajarkan aku, dengan caramu yang keras namun tulus. Terima kasih sudah menjaga Dylan, bahkan ketika aku gagal melakukannya. Semoga suatu hari nanti, Dylan bisa bangga pada kita berdua. Maaf, dan selamat tinggal. Raka. Ayla memejamkan mata. Tidak ada air mata yang jatuh. Hanya seulas senyum tipis yang mengembang. Sebab akhirnya, ia tahu bahwa tidak semua kepergian itu kehilangan. Kadang, itu bentuk tertinggi dari tanggung jawab. Ia melipat surat itu, memasukkannya ke dalam kotak kenangan, dan kembali ke dapur di mana Dylan tengah mencoba membantu mengaduk adonan kue. Bu, nanti sore ada temanku datangnya. Kita bikin kue bareng, kata Dylan dengan semangat. Tentu. Tapi kamu bantu bersihin dapur dulu. Kalau mau jadi jagoan, mulai dari bersihin dapur, jawab Ayla sambil mencubit hidung anak itu. Tawa mereka mewarnai rumah kecil itu. Sore harinya, Ayla duduk sendiri di beranda sambil menyeruput teh hangat. Di sekelilingnya, hidup tidak sempurna. Tapi hatinya utuh. Ia tidak lagi menjadi istri yang diabaikan, atau perempuan yang dipandang sebelah mata. Ia adalah Ayla, ibu, pekerja keras, dan penyintas yang memilih tidak jadi korban selamanya. Ia memandangi langit yang perlahan cerah, dan berkata dalam hati, ini bukan akhir cerita. Ini adalah awal dari hidup yang aku pilih sendiri. Dengan luka yang sudah sembuh, dan masa depan yang terbuka lebar.